Halo, salam sehat buat kita semua. Bagaimana kabar anak-anak ibu yang belajar PJJ daring di rumah? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Baik, hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tema 5 di subtema 1 di mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Sekarang dipersilakan buat anak-anak ibu untuk memperhatikan penjelasan materi pembelajaran pada video pembelajaran kali ini. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui beberapa percobaan berikut. Sifat-sifat cahaya terbagi atas 4 macam. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus, yaitu menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubang di bagian tengah ketiga karton tersebut. Nah, perhatikan apa perbedaannya dari kegiatan percobaan yang sudah kalian lakukan nanti. Sifat cahaya yang kedua, cahaya menembus benda bening yang menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter. Kemudian gelas atau benda-benda transparan seperti pada gambar. Yang ketiga, sifat-sifat cahayanya adalah cahaya dapat dipantulkan. Ya, boleh kalian lihat menggunakan bahan-bahan. Kemudian kalian amati apa yang akan terjadi pada cahaya pantul cermin pada kedua benda atau cermin. Berikutnya, keempat, cahaya dapat dibiaskan, yaitu percobaan menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Nah, amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding aslinya. Mata kita berfungsi seperti teropong cangkir. Cahaya menembus lubang kecil bernama pupil dan berhenti pada layar yang disebut retina. Proses ini membuat gambar terbalik. Saraf mata menghubungkan retina dengan otak dan membalikan gambar ke bentuk sebenarnya. Ternyata cahaya memiliki peranan penting dalam proses penglihatan. Nah, kamu bisa membuktikan bahwa cahaya putih matahari terdiri atas 7 warna dengan membuat cakram warna dari kertas berbentuk lingkaran. Warnai kertas sesuai dengan 7 warna pelangi. Pertama, kalian membuat lingkaran boleh menggunakan gelas atau benda yang berbentuk lingkaran. Kemudian kalian gunting lingkaran yang sudah kalian buat dan kalian buatlah garis segitiga ya, seperti pada gambar dengan warna yang berbeda-beda. Setelah itu kalian lobangi di bagian tengah cakram warna yang kalian buat. Nah, sekarang kalian dapat memperhatikan warna yang tampak saat kertas berputar kencang. Cobalah beberapa variasi besar juring lingkaran pada tiap warna. Amati hasilnya. Raja Balaputradewa, Raja Kerajaan Sriwijaya. Balaputradewa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Saat pemerintahan Raja Balaputradewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Balaputradewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan itu bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Setelah anak-anak ibu membaca teks tentang Balaputradewa, silakan anak-anak ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada buku paket kalian ya. Selanjutnya, apakah kamu pernah mendengar tentang Pangeran Diponegoro? Apa saja yang kamu ketahui tentang pahlawan nasional tersebut?
Mari kita pelajari bersama-sama. Setelah kekalahannya dalam peperangan di era Napoleon, di Eropa, pemerintahan Belanda yang berada dalam kesulitan ekonomi berusaha menutup kekosongan kas mereka dengan memperlakukan berbagai pajak di wilayah jajahannya. Untuk memperkuat kekuasaan dan perekonomiannya, Belanda mulai berusaha menguasai kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Salah satu di antaranya adalah Kerajaan Yogyakarta. Pada pertengahan bulan Mei tahun 1825, pemerintahan Belanda yang awalnya memerintahkan pembangunan jalan di Yogyakarta ke Magelang lewat Muntilan mengubah rencananya dan membelokkan jalan itu melewati Tegalrejo. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubuwono III, seorang Raja Mataram di Yogyakarta. Rupanya, pembangunan jalan yang dilakukan Belanda tempat melintasi makam dari leluhur Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro tersinggung karena Belanda ingin membangun jalan tapi melewati makam leluhur dari Pangeran Diponegoro. Terjadi pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukan di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Berdasarkan informasi yang sudah kalian peroleh, nah silakan kalian menjawab beberapa pertanyaan tentang Pangeran Diponegoro. Pertama, siapa nama tokoh ya? Yaitu Pangeran Diponegoro. Perlakuan yang pantas kita tiru, kemudian daerah asalnya, dan juga perjuangan yang telah dilakukan. Demikianlah penjelasan materi pada pertemuan hari ini, baik di mata pelajaran IPA dan juga di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sampai bertemu di materi pembelajaran berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat belajar PJJ daring di rumah.